Sini kita akan membahas tentang utang piutang. Ada yang tahu apa itu utang piutang? Pinjam bu. Ya betul. Lanjut apa? Utang piutang? Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian akan dikembalikan. Ya betul. Jadi pengertiannya memberikan utang piutang itu adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam waktu dan dalam jangka waktu yang telah disepakatinya gitu. Nah, dasar hukum utang piutang ini ada tertera dalam surat Al-Baqarah, Quran surah Al-Baqarah ayat 240 yang berbunyi man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fa yudha'ifahu lahu adhafan katsira Allahu yaqdiru wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Baqarah, Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Selanjutnya ada dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratayn illa kana qasidan fiha Allah. Qadir Ibnu Majah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya tidak ada seorang muslim yang memberi hutang kepada seorang muslim dua kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya satu kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya hukum utang piutang. Hukum asal dari utang piutang ini adalah apa? Ada yang tahu? Apa? Ya, benar sekali. Hukum asalnya adalah mubah. Saya tahu apa itu mubah? Ya, bisa. Sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah. Nah, hukum itu bisa menjadikan hukum asalnya mubah ya. Bisa menjadi wajib apabila peminjam itu benar-benar dalam keadaan mendesak. Misal dia kelaparan, dia butuh uang buat beras, misalkan gitu. Bisa menjadi apa tadi wajib. Jadi kalau dalam keadaan mendesak. Terus selanjutnya hukum itu bisa menjadi haram. Kenapa kok bisa haram, Bu? Ya, jika dia terkait dengan hal-hal yang melanggar aturan atau syariat gitu. Misalkan dia berhutang tapi buat uang itu buat beli minuman keras, khamar gitu kan. Terus kayak narkoba, judi itu bisa menjadi haram. Baiklah anak, yang selanjutnya kita akan membahas tentang waktu dan syarat utang piutang. Jadi dalam utang piutang itu ada rukun dan syaratnya ya. Dalam utang piutang itu kan ada dua orang
ketiga, berakal sehat. Dan yang terakhir, rasyid. Ada tahu nggak rasyid itu apa? Nggak tahu ibu. Kamu tahu nggak? Ibu. Jadi rasyid itu orang yang pandai serta dapat membedakan yang baik dan buruk. Nah, selanjutnya untuk orang yang berhutang. Orang yang berhutang itu termasuk kategori orang yang mempunyai ahliah al-muamalah itu kelayakan melakukan transaksi. Nah, syarat orang yang berhutang itu sama aja ya, ini sama kayak orang yang meminjamkan, yaitu merdeka, balik dan berakal sehat. Nah, dan yang kedua itu ada harta yang dihutangkan. Jadi harta yang dihutangkan itu harus diketahui kadar dan sifatnya. Dan yang terakhir yaitu ada sifat ijazah kabul. Tahu nggak sifat ijazah kabul ini apa? Tahu Bu. Jadi itu tuh ucapan antara orang yang memberi hutang dengan orang yang berhutang. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, selanjutnya di dalam hutang piutang ini juga ada ketentuan-ketentuannya ya. Yang pertama, hutang piutang itu sangat dianjurkan untuk ditulis dan dipersaksikan. Walaupun ini nggak wajib ya hukumnya ditulis. Mungkin ini tujuannya biar nggak lupa gitu. Sekarang juga dicatat tanggal balikinnya tanggal berapa. Gitu. Terus yang kedua, pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Jadi kalau ada orang hutang itu, orang yang beli sama kita tuh nggak boleh minta rekeningnya gitu. Juga ada di hadis riwayat Baihaqi yang artinya setiap hutang yang membawa keuntungan maka hukumnya adalah riba. Apa tadi hukumnya? Enggak. Nah, selanjutnya yang ketiga, melunasi hutang dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. Yang keempat, berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Selanjutnya yang kelima itu tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Jadi kalau misalnya hutang-hutang itu benar-benar kita butuh gitu ya, jangan kayak untuk foya-foya, gaya-gayaan gitu, tapi kita duitnya minjem gitu kan. Bolehnya itu kayak misal kita mau beli makan gitu, nggak ada duit, kita mau beli beras, itu baru boleh hutang. Selanjutnya yang keenam, karena ini jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, adalah kita yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan hutang. Jadi ini misal kita minjem duit sama duit, tapi belum bisa bayar. Nah jadi dari tadi ngomong ke duit kalau belum bisa bayar hutangnya gitu. Terus yang selanjutnya yaitu segera melunasi hutang. Ini juga ada di hadis riwayat Bukhari ya, artinya menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Jadi kalau hutang udah ada duitnya itu segera dibayar dan ini sudah. Dan yang terakhir itu memberikan tenggang waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Nah, kayak misal tadi kita belum bisa bayarkan, terus si ibu ini ngasih waktu lagi itu untuk melunasinya. Baiklah anak-anak, kita masih belajar tentang bab hutang piutang. Sekarang kita akan belajar subbabnya tentang tambahan dalam hutang piutangnya.
Yang pertama itu ada tambahan yang diisyaratkan. Maksud dari tambahan yang diisyaratkan itu adalah tambahan yang diucapkan. Misal nih, Devta mau pinjam ke Saputri ya. Tapi Saputri itu ngomong sama Devta kayak, aku mau pinjemin kamu tapi aku harus ikut ke tempat kamu ya. Aku mau pinjemin kamu tapi aku harus pakai motor kamu ya. Nah itu nggak boleh. Itu termasuk namanya riba. Dan riba itu hukumnya apa? Terus yang kedua itu ada tambahan yang tidak diisyaratkan. Maksudnya itu seumpamanya kita pinjam ke Saputri, tapi misalnya pinjamnya uang nih, terus Devta tuh mulangin uangnya itu lebih gitu. Tapi itu bukan termasuk riba karena itu termasuk berterima kasih, niatnya mau berterima kasih kepada Saputri. Itu maksudnya riba. Terus setelah itu tentang adabnya. Setelah tambahan dalam hutang piutang, juga ada adab dalam hutang piutang. Adabnya itu apa aja? Adabnya itu yang pertama adalah seseorang yang memberikan hutang tidak mengambil keuntungan dari apa yang dihutangkannya. Jadi tadi sudah dijelasin ya, bahwasanya kalau semuanya kita mau hutang, terus yang memberikan hutang itu tidak mengambil keuntungannya, maksudnya tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Terus yang kedua, berhutang pada orang yang berpenghasilan halal. Kalau seumpamanya ada seseorang yang bekerja sebagai pencuri misalnya, kita nggak usah pinjam ke dia karena itu rezekinya sudah halal. Terus ada lagi, tidak boleh melakukan hutang piutang disertakan dengan jual beli. Terus menggunakan uang hasil berhutang dengan benar, maksudnya seperti tadi sudah dijelaskan ya. Kalau seumpamanya kita menggunakan hutang piutang ini, kita meminjam uang kepada seseorang itu digunakan dengan benar, tidak untuk berfoya-foya seperti melakukan zina misalnya, terus membeli minuman haram, itu nggak boleh. Terus ada juga, nah itu juga nggak boleh. Pintar sekali anak-anak gue. Terus dalam hutang piutang ini juga ada hikmahnya. Hikmah itu adalah sesuatu yang terjadi ketika kita melaksanakan yang namanya apa ini? Hutang piutang. Yang pertama itu adalah bagi orang yang berpiutang itu yang pertama menambah rasa syukur kepada Allah atas karunia-Nya berupa kelapangan rezeki. Kalau seumpamanya kita nggak punya rezeki, emang kita bisa bantu orang? Enggak kan? Kita harus bersyukur. Terus yang kedua itu ada memupuk sikap peduli dan empati terhadap orang yang membutuhkan. Terus ada lagi menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia. Terus mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan. Terus bagi yang berhutang adalah menguji kesabaran dan keimanan kita. Terus kesulitan hidup itu menjadi berkurang. Kok bisa menjadi berkurang, Bu? Karena soalnya beban kita itu kayaknya nggak bisa kita lakuin sendiri gitu. Makanya ada orang yang membantu kita. Terus ada lagi yang terakhir, bisa membuka lapangan usaha dengan modal uang hasil. Demikian anak-anak, saya sudah pelajaran kita pada siang hari ini. Mari kita tutup pelajaran kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum